Sudah ini recordnya ya Bu Eva. Sudah muncul ya. Oke. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi menjelang siang kita bisa bertemu kembali adik-adik semua pada mata kuliah Manajemen Kepemimpinan Pelayanan Kebidanan. Pertemuan sebelumnya kita sudah kontrak belajar, kemudian kita juga sudah bertemu sejenak mengenai pembahasan pada RPS kita, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar organisasi dalam pelayanan kebidanan. Adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang apapun, tetap semangat karena ini awal semester, jadi kita bisa melihat dari pembelajaran semester lalu sehingga harus semangatnya dipupuk. Baik, pada semester 7 ini kita akan belajar mengenai manajemen kepemimpinan pelayanan kebidanan, yaitu tentang konsep dasar organisasi dalam pelayanan kebidanan. Sebelumnya adik-adik boleh, oh ya saya belum slideshow ya. Boleh kita mulai dulu dengan silahkan di scan, boleh menggunakan Google langsung ke barcode-nya. Kemudian nanti saya akan lihat siapa yang sudah hadir pada hari ini. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran pada hari ini kita akan mulai dengan pendahuluan, kemudian penjelasan materi, kemudian nanti ada sesi diskusi dan ada penutup. Dan diskusi ini kita sifatnya fleksibel saja, jadi semua boleh nanti di awal, pertengahan, atau pada saat proses. Dan pada kontrak pembelajaran pada hari ini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung saja atau tidak mesti menunggu pada saat sesi diskusi nanti. Baik, capaian pembelajaran pada hari ini kita akan adik-adik bisa menyimpulkan konsep dasar organisasi dalam pelayanan kebidanan, kemudian mampu menguraikan dan mencirikan organisasi kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan, kemudian mampu menganalisis tujuan dan fungsi utama organisasi kepemimpinan pelayanan kebidanan. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita agar fokus bersama, tadi saya lupa, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang fokus gitu ya. Nah, ini ada kasus. Jadi, kasus Puskesmas Bakti Ibu adalah puskesmas rawat inap dengan 4 orang bidan pelaksana dan 1 bidan koordinator, Ibu Santi. Jadi 6 bulan terakhir itu puskesmas menunjukkan tren penurunan kualitas pelayanan kebidanan. Ada peningkatan angka rujukan, ternyata kasus persalinan normalnya meningkat 15% tanpa indikasi medis yang jelas. Kemudian terlambat dalam pelayanan, pasien sering mengeluh waktu tunggu yang lama, terutama pada jam pelayanan. Kemudian konflik internal, terjadi ketegangan antara bidan yang merasa beban kerjanya tidak merata, kemudian cenderung menolak tugas jaga malam, kemudian minimnya inovasi program kesehatan ibu anak seperti kelas ibu hamil. Kemudian ada juga dokumentasi yang buruk, artinya pencatatan pelaporannya tidak baik. Nah, silakan eh, kita berikan waktu 1 menit untuk bisa menelaahnya, menganalisisnya, sehingga nanti ada yang menyampaikan apa pendapat dari adik-adik semua terkait kasus tersebut, kemudian berkaitan dengan apa sih organisasi atau kepemimpinan terkait dengan kasus yang tadi. Kemudian apa solusinya? Mungkin boleh nanti ada yang raise hand yang bisa menjawab, 1 atau 2 orang, boleh silahkan. Kita lihat kembali ya, ini kasusnya saya buka kembali. Ya. Oke, sebentar. Nah, ada. Hmm, oke, ada, mungkin boleh silahkan.
Saya nggak kelihatan. Sebelum meeting. Oke, silakan mungkin boleh boleh Fevi Gusni Darsih ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mm-mm, Jadi dari kasus yang ditampilkan tadi di sebuah puskesmas dengan mm-mm, bidan koordinator dan permasalahan-permasalahan yang ada, mm-mm. dengan organisasi mungkin menurut saya ini Bu tentang ketegasan bikornya, Bu, ketegasan bikor atau sebagai pemimpin, bagaimana dia memimpin sebuah organisasi atau di dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan di Mm-mm. puskesmas itu, bagaimana misalnya tadi yang konflik internal, yang tidak mau jaga malam, Baik, baik. sanksi atau apa itu, Bu? Iya, Seperti itu. baik. Terima Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Selanjutnya, Baik, Bu. lanjutkan Terima ya. kasih, Bu. Baik. Mm-mm. Ya, jadi mungkin ini bisa ininya ke lagi, Bu, yang ke pertanyaan. Oke. Ya, Hmm, Sebentar. yang sulit. Iya. Selanjutnya ini dia. Boleh, Bapak, silakan. Ya, jadi kasus ini sepertinya eh, karena apa yang memimpin di sana itu Bu, di puskesmasnya itu belum eh, terlalu teliti untuk diagnosisnya sehingga rujukannya itu sebelum selesai diagnosisnya pas sudah dirujuk Bu. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Jadi, kalau berkaitan dengan organisasi kepemimpinan, karena kita melihat sebenarnya tidak bisa dimungkiri, memang sekarang bidan sudah banyak mengambil peran ya. Jadi, tidak sedikit kita dengar banyak sekali kepala puskesmas, kemudian kepala dinas kesehatan itu sudah banyak bidan yang memimpin. Artinya seorang bidan meskipun dia memberikan asuhan pelayanan kebidanan kepada khususnya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, ternyata dia juga harus punya sebenarnya apa namanya peran sebagai manajerial dan kepemimpinan. Nah, nanti untuk jawaban dari kasus tersebut kita sampaikan di akhir. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa itu organisasi? Kenapa sih bidan itu perlu belajar organisasi, kemudian belajar tentang kepemimpinan dalam memberikan pelayanan kebidanan? Toh juga hanya apa namanya berhubungan misalnya dengan kesehatan ibu, kemudian kesehatan anak atau bahkan kesehatan bayi dan sampai sepanjang daur kehidupan perempuan dari masa bayi sampai lansia itu ya. Ada mungkin yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan organisasi, Bapak Ibu? Organisasi itu Mm-mm. sekumpulan orang yang berada di suatu tempat dengan tujuan yang sama, Bu. Baik, baik. Terima kasih. Kita lihat apa itu yang dimaksud dengan organisasi. Eh, Sebenarnya sering kita dengarkan ya, bahkan kita juga sudah menjadi bagian dari itu. Sehari-hari kita sudah terlibat dengan organisasi-organisasi. Nah, organisasi itu adalah suatu bentuk sistem kerja sama. Jadi antara dua orang atau lebih yang terikat secara formal untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa organisasi itu suatu kesatuan orang-orang yang bekerja sama secara formal atau informal mencapai tujuan bersama yang terorganisir secara sistematis dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Nah, dari sini ada beberapa item yang mungkin perlu kita ambil garis bawahi adalah sekumpulan orang, ada tujuan bersama, kemudian terorganisir secara sistematis dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Artinya tidak akan ada organisasi kalau tidak ada tujuan yang akan dicapai. Tidak akan ada organisasi kalau hanya satu atau dua orang. Tidak ada organisasi kalau misalnya tidak punya pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta adanya batasan yang ditentukan. Lantas bagaimana dengan organisasi pelayanan kebidanan?
Nah, organisasi pelayanan kebidanan itu menjadi wadahnya. Struktur tempat bidan dan tim kesehatan lainnya bagaimana berkolaborasi, bekerja sama, mengelola sumber daya, melaksanakan fungsi kebidanan untuk memberikan asuhan yang komprehensif kepada ibu dan anak. Kita ingat kembali bahwa fungsi dari peran bidan itu ya selain dia mandiri bisa mengambil keputusan sendiri karena memang punya praktek mandiri bidan sendiri. Artinya ada manajerial dan kepemimpinannya di sana, tapi juga dia harus punya peran fungsi kolaborasi dan rujukan. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian apa yang menjadi tujuan dan fungsi utamanya? Jadi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas. Jadi yang dikatakan dengan berkualitas itu aman, efektif, dan efisien. Nah, ini kaitannya dengan kesejahteraan, kesehatan ibu dan anak. Kemudian mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi ibu, bayi, dan keluarga. Artinya yang akan kita berikan asuhan itu bukan hanya cukup pada ibunya saja, tapi secara tidak langsung kita juga memberikan edukasi dan menjadi tanggung jawab kita bagaimana dengan support system yang ada di sekitar ibunya. Apakah keluarganya, apakah suaminya. Sehingga saya sangat mendukung sekali ya Bapak Ibu ketika ada pasien itu ketika mau misalnya saya mau aksetor KB, saya mau masang KB Bu Bidan. Nah itu kita harus sampaikan, rekomendasikan suaminya mana Bapak Ibu. Kemudian sudah diskusi dengan suaminya. Jadi harapannya setiap pasien yang datang ke tempat bidan itu beserta dengan suaminya. Sehingga yang butuh untuk ber-KB itu bukan istri saja gitu loh Bapak Ibu. Kemudian yang butuh tentang tahu kondisi kehamilan itu bukan ibunya saja, tapi bagaimana ternyata pengaruhnya itu memberikan besar kepada keluarga atau suaminya khususnya. Kemudian mengelola sumber daya, SDM, dana alat secara efektif. Fungsinya apa? Menetapkan struktur dan hierarki. Siapa sih yang bertanggung jawab? Ini tupoksinya siapa? Ini ranah kerja siapa? Ini ruang lingkup siapa? Kemudian melakukan koordinasi antar unit, ini kaitannya dengan kolaborasi yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian memastikan efisiensi dalam pelayanan dan rujukan. Kemudian ada unsur pokok dalam pelayanan kebidanan, ini ada manusia sebagai SDM-nya, tujuan, pekerjaan, struktur formal, fasilitas sarana. Nah, sering sekali kita menganggap, oh pelayanan kebidanan kita sudah maksimal, tapi ternyata sarana prasarana nggak mendukung. Pelayanan kebidanan di puskesmas, lini puskesmas sudah maksimal, tapi ternyata masih banyak antrian itu yang membutuhkan durasi sangat lama sekali, sehingga ini memberikan efek buruk pada masyarakat kita. Kemudian, menurut Bapak Ibu, apakah sudah terpenuhi sebenarnya unsur pelayanan kebidanan tadi? Apakah ada hambatan? Kalau dilihat dari kasus Bu Santi tadi ya Bapak Ibu, dokumentasinya buruk, kemudian banyak sekali masyarakat yang sudah memberikan keluhan. Sementara puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat yang paling dekat sekali lini pelayanan kesehatan itu dengan masyarakat itu adalah puskesmas. Terlebih mungkin ada di desa-desa tertentu atau di daerah tertentu yang ada pos bindu, ada poskesdes dan sebagainya. Tapi yang paling dekat itu adalah puskesmas. Apalagi sekarang regulasi dari Kementerian Kesehatan itu alur rujukan, kemudian penggunaan BPJS atau asuransi kesehatan kita itu dengan puskesmas yang paling rendah. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada prinsip-prinsip organisasi. Jadi di sini ada kesatuan tujuan, kemudian ada perintah, kemudian ada eh, rentang kendali, kemudian pendelegasian wewenang koordinasi. Jadi kelima item ini memang harus saling mendukung dan harus saling memenuhi. Jadi jangan sampai kita sudah punya tugas masing-masing, kita sudah punya tupoksi masing-masing, tapi kita nggak punya lintas kendali pendelegasian. Sehingga jangan sampai apa namanya tupoksi kita itu kosong hanya karena mungkin kita tidak berada di tempat. Jangan sampai pelayanan kebidanan di satu desa itu akan terkendala hanya karena bidannya tidak ada di tempat. Jadi ini perlunya ada prinsip-prinsip organisasi. Kemudian ada struktur dan uraian tugas. Jadi struktur formal itu ada namanya struktur formal, Bapak Ibu, bagian organisasi yaitu peta visual yang menunjukkan alur wewenang dan jabatan.
Kemudian ada namanya struktur fungsional. Jadi kalau struktur fungsional ini berkaitan dengan apa namanya ya, tugas fungsinya. Yang real itu sebenarnya apa? Makanya kalau di sebuah puskesmas itu kan ada unit-unit yang berkaitan di sana. Syukur-syukur alhamdulillah yang puskesmasnya yang ada rawat inap, kemudian dimulai dari UGD, kemudian nanti ada KIA dan sebagainya, itu semuanya adalah struktur fungsional. Kemudian job description-nya jangan lupa, ini bagian dari struktur dan uraian tugas. Bagaimana memberikan kejelasan perannya apa sih? Tugasnya apa? Kenapa misalnya puskesmas itu membawahi ada namanya bidan koordinator, bikor gitu ya. Kemudian ada lagi bidan-bidan yang bekerja nanti terkait dengan posyandu dan sebagainya. Nah, itu adalah struktur uraian tugas. Kemudian ada yang kita sebut dengan kepemimpinan dalam kebidanan. Jadi apa yang menjadi peran bidan sebagai pemimpin dan manajer itu ternyata dilihat dari fungsi kepemimpinannya. Bagaimana ia mampu menggerakkan, bagaimana ia mampu mengambil keputusan atau decision making, kemudian bagaimana bisa membangun team building. Jadi tiga fungsi kepemimpinannya memang harus bisa ditanamkan ketika nanti kita sudah menjadi bidan. Tidak akan mungkin kita bisa memberikan edukasi, melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat kalau kita nggak bisa menggerakkan. Kita nggak bisa jadi inisiator. Apalagi terlebih nanti adik-adik ketika berada di satu desa, apakah itu menjadi bidan desa terpencil, sangat terpencil gitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa mampu menggerakkan? Sehingga adalah namanya pemberdayaan. Masyarakat itu benar-benar bisa diberdayakan. Sehingga dia bisa merubah perilakunya itu bukan karena hadirnya kita, tapi ketika kita tidak hadir, selepas kita tidak di sana, mereka tetap mau melakukan perilaku kesehatan yang sudah kita berikan edukasi. Nah, itulah namanya pemberdayaan. Kemudian pengambilan keputusan. Kita punya ranah menegakkan diagnosa. Jadi jangan sampai nanti kita salah dalam mendiagnosa, kemudian salah. Ketika kita memang harus merujuk, maka lakukanlah rujukan itu secara baik dan secara sistematis. Ada alur-alur yang memang sudah harus kita pahami. Kemudian membangun tim, menciptakan lingkungan kolaboratif, bidan, dokter, dan perawat. Jadi harapannya kenapa sih bidan itu sekarang harus S1, harus profesi? Bagaimana mungkin kita akan berkolaborasi dengan dokter spesialis, kemudian ke perawat yang sudah spesialis maternitas, kemudian apoteker dan sebagainya, kalau kita masih di diploma. Jadi undang-undang kebidanan itu yang mengharuskan kita memang harus S1, profesi, itu ranahnya adalah untuk bagaimana kita bisa menciptakan kolaborasi yang baik sesama tenaga kesehatan. Untuk manajemen kasus, kita ingat kembali ada 7 langkah Varney, ini jangan dilupakan. Dari pengumpulan data, interpretasi data, kemudian kita bisa menegakkan diagnosa, diagnosa potensial, tindakan segera sampai nanti perencanaan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan, dan jangan lupa kita evaluasi. Kemudian organisasi dan mutu pelayanan. Jadi ini ada penerapan standar profesi, manajemen resiko dan legalitas. Nanti silakan kita pahami bersama ya Bapak Ibu sendiri nanti bisa dibaca. Yang jelas ini adalah kita sudah punya organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia. Di sana ada majelis etik sehingga kita memang harus semuanya berkiblat pada kode etik profesi. Jadi pelanggaran, kemudian sanksi, reward itu semuanya sudah diatur di dalamnya. Kemudian ini dia. Nah, terkait dengan kasus Bu Santi tadi, Bapak Ibu, kita sudah belajar mengenai organisasi, manajemen, kemudian kepemimpinan tadi secara detail. Jadi kalau kita lihat, itu masalahnya adalah pertama, struktur pada organisasi kerjanya itu ada struktur pembagian tugas yang tidak jelas. Sehingga dengan ketidakjelasan itu menyebabkan ketidakadilan beban kerja dan mengganggu efisiensi pelayanan. Nah, bagaimana dengan manajemen SDM-nya? Jadi dua item ini sebenarnya yang menjadi masalah utamanya. Konflik internal dan kurangnya motivasi tim. Sementara bidan tadi harus mempunyai bisa tim building, menggerakkan pengambilan keputusan. Nah, ini yang menjadi masalah utama dari kasus Bu Santi tadi. Kemudian solusi manajerialnya ada prinsip organizing, harus menerapkan sistem penugasan tim. Jadi memang kita harus ada kejelasan tupoksi atau job description-nya sehingga tidak memunculkan antara tenaga kesehatan atau bahkan antara bidan sendiri yang saling cemburu atau saling tidak mau bekerja dan sebagainya. Kemudian kepemimpinannya bagaimana? Nah, kepemimpinan Ibu Santi ini berkaitan
berkaitan dengan kurang tegas atau istilahnya adalah laissez-faire. Jadi kita kemarin sebelumnya sudah belajar mengenai dokumentasi kebidanan, kita sudah belajar tentang profesionalisme kebidanan, fundamental kebidanan. Nah, ini kaitannya adalah di sana. Etika profesi juga begitu ya. Ini juga ada kaitannya. Dampaknya apa? Tidak ada arah yang jelas sehingga nggak mau bekerja, nggak ada tergambar. Nah, itu sebenarnya ya. Kemudian, keterampilan kepemimpinan yang mendesak ditingkatkan. Pengambilan keputusan harus berani membuat keputusan tegas. Kemudian, manajemen konfliknya harus mampu memfasilitasi komunikasi terbuka, seperti yang disampaikan oleh Bu Evi tadi ya. Kemudian, menyelesaikan ketegangan antara bidan dan tenaga kesehatan. Kemudian, ada fungsi kontrolnya. Sehingga kalau dokumentasi buruk mungkin perlu loh dievaluasi 1 minggu sekali atau mungkin 2 weekend atau 1 bulan begitu. Bagaimana pendokumentasiannya? Soapnya. Sementara kita harus bekerja apa yang kamu tulis kerjakan, tuliskan apa yang kamu sudah kerjakan. Nah, ini terkait dengan undang-undang kita. Kemudian peningkatan rujukan, jadi kita memang harus ada kontrol juga untuk menganalisis setiap rujukan yang tidak perlu. Dan Bapak Ibu yang perlu kita pahami adalah kita tidak boleh memberikan intervensi yang berlebihan, apalagi ini terkait dengan memberikan efek samping yang buruk kepada pasien-pasien kita. Terkait dengan inovasi tadi, apa sih inovasi yang bisa dimunculkan? Sekarang mungkin bisa kita tidak apalagi ya, tidak aneh atau tidak asing lagi dengan apa yang namanya disebut dengan terapi komplementer. Mungkin bisa saja pada kelas ibu hamil diberikan inovasi tentang yoga pada ibu hamil, kemudian herbal, kemudian apa lagi ya, pijat oksitosin bagi ibu nifas yang menyusui. Sehingga sekarang sudah mulai kita kenalkan ternyata ada loh terapi pendukung yang bisa sama-sama mencapai dari derajat kesehatan. Jadi dia bukan terapi baru, tapi dia mendukung. Sehingga masyarakat itu sudah bisa dikenalkan dengan metode non-farmakologi. Sementara kalau farmakologi itu kan selain dia obat-obatan memang mengandung obat kimia, itu kan memberikan efek samping yang terus-menerus kepada tubuh seseorang seperti itu. Kemudian terakhir ini kita coba sama-sama lihat. Nanti silakan diberikan responnya. Oh, ada iklan bentar ya. Tapi nomor 1 di Indonesia. Cobain sekarang. Ini tadi nggak sempat saya download, jadi oke, ada beberapa ini ya, nanti boleh silakan bisa dilihat sendiri nanti di luar kelas. Sebentar saya ini. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ada tugas individu yang nanti bisa Ya, Bu Siti, diajarkan mungkin ya. boleh langsung ditutup, Bu. Oke, Waktunya baik. sudah tepat. Iya. Nah, ini nanti silahkan dikerjakan, silahkan dibaca, nanti akan saya share PowerPoint-nya. Alhamdulillah pada hari ini tuntas sudah pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Tetap semangat. Kemudian mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan non wal kolam yang mas turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Barakatuh. luar biasa sekali, Bu Siti. Ini semangat ya. Saya, eh, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin tadi apa yang sudah disampaikan Bu Siti ini bisa memberikan pencerahan juga ilmu baru.
Selanjutnya bisa ditanggapi dari sisi metode pembelajaran dari Bu Rosani. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Eva. Selamat dulu buat Ibu Siti Nur Hasana. Baik, Lama terima menunggu. kasih, Bu. Ya, kemudian udah tampil. Plong ya Bu ya. Kalau saya tanya sama Bu Nur Hasana, Bu, apa ya kebaharuan dari Ibu mengajar tadi? Dari yang yang biasa gitu. Baik, sebenarnya pada saat materi pekerti ini banyak banget saya dapat ini, Bu. Karena saya sudah pernah ikut pekerti itu tahun 2010 di UNY, Universitas Wow. Negeri Jogja. Kebetulan saya jadi dosen itu dulu berawal dari D4, Ibu, bidan pendidik. Hmm. Jadi dulu kan D4 itu harapannya jadi guru bidan karena Hmm. waktu itu masih peluangnya besar dan mahasiswa banyak pada saat itu ya, Bu. Kemudian saya baru melanjutkan kuliah lagi. Nah, artinya memang selain dari kurikulum OB yang terkait dengan regulasi tentang metode pembelajaran ini, saya bayangkan itu pekerti itu ini terkait dengan cuma cukup RPS saja, kemudian membuat materi di sana aja. Tapi ternyata luar biasa sekali dan saya juga award dan apresiasi sekali dengan Universitas Bengkulu ini. Apa namanya ya, meskipun kita sama-sama di Sumatera, karena bayangan saya di Jawa mungkin lebih ini, tapi ternyata ekspektasi saya ini di luar ini tentang metode pembelajaran, kemudian penggunaan teknologi. Nah, itu yang mungkin baru banget dan perlu saya catat itu kalau misalnya Bu Rosa menggunakan apa aplikasinya, kemudian saya misalnya Pak Eko menggunakan apa. Jadi saya pelajari sendiri dan itu sudah saya buat ini harus dapat ini bulan depan harus saya pelajari baik otodidak atau dengan mahasiswa. Karena memang ini Bu, kalau kita di kuliah di kebidanan ini khususnya ya, kita kan memang sistem blok ya Ibu ya. Jadi satu semester ini yang dipelajari mahasiswa. Jadi Selesai. mahasiswa itu tidak mengambil apa namanya mata kuliah pilihan seperti mungkin jurusan-jurusan yang lain. Sehingga 23 SKE atau 20 SKS ini harus selesai semester satu. Kemudian kalau ini nggak selesai nggak bisa lanjut mata kuliah semester 2 karena memang ada mata kuliah tingkatan dari organisasi profesi yang memang harus ditempuh dulu untuk mendapat yang akan datang. Jadi kayaknya waktu tuh keburu terus Bu, tiba-tiba udah UTS, tiba-tiba udah praktek di labor. Karena memang setiap hari itu di labor tuh kadang udah sampai sore, kemudian kayaknya udah ngajar lah kemarin ini, tapi udah praktek labor lagi gitu. Kemudian belum lagi harus ke puskesmas, ke klinik dan sebagainya. Kayaknya tuh waktu ini gitu ya Bu, belum lagi dengan tanggung jawab di rumah, sosial dan sebagainya. Jadi Masya Allah ternyata banyak banget yang harus kita pelajari dan saya merasa memang belum maksimal. Mungkin kalau saya mungkin mengandalkan hanya pengalaman begitu ya. Artinya karena kita pernah dulu sebagai bidan di klinik, kemudian pernah magang di rumah sakit dan sebagainya. Ternyata nggak cukup juga itu menjadi daya tarik buat mahasiswa. Mahasiswa saya itu ternyata butuh yang seperti ini gitu loh. Jadi bidan itu harus juga punya inovasi itu yang mungkin saya sampaikan nanti ke teman-teman di program studi atau fakultas sehingga kalau perlu kita undang nih pakarnya untuk terkait dengan metode pembelajaran seperti Ibu kan juga bagaimana ternyata keterampilan bertanya itu ada metodenya lanjutan kemudian dan sebagainya itu sangat-sangat luar biasa sekali lah alhamdulillah. Tapi saya Oke. belum merasa cukup belum Aman itu seberapa Bu, ini Bu aman itu. dibandingkan teman-teman yang lain. Aman-aman. Nanti by prosesnya Bu ya. Baik, terima kasih Oke, Ibu. karena yang mau tampil Pak Muhammad Afizin, saya minta beliau aja. Pak Muhammad, kalau menurut Pak Muhammad tadi Ibu Siti gimana? Ini mengurangi stres Pak Muhammad nih. Gimana tadi Ibu Siti Pak Muhammad? Nambah stres Ibu. Iya Bu. Eh, Bu Siti tadi eh, sangat interaktif sekali ya sebenarnya. Apalagi kalau itu di kelas itu eh, lebih interaktif sebenarnya itu bisa ya. Hmm. Cuman yang tadi itu karena saya mungkin basicnya bukan di sana, bingung sekali untuk memahaminya itu. Jadi kalau untuk interaksi, kemudian medianya, kemudian apa yang disampaikan itu sebenarnya sangat jelas sekali. Cuman darinya sayanya aja mungkin yang agak bingung sama materinya karena bukan basicnya gitu. Oke. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya, Bu. Bapak Ibu, inilah keuntungannya kita pada hari ini. Wah nggak bidang kita, tapi kita dengarkan kok tertarik gitu. Kalau Bapak merasa tertarik berarti yang memberikannya itu punya sesuatu, gitu ya Pak ya.
Oke, saya tuh mungkin baru sekarang saya menyadari bahwa ternyata kalau di kebidanan tuh mereka juga belajar tentang manajemen ya. Ya ternyata boleh ya bidan yang menjadi kepala puskesmas ya Bu ya. Boleh, Ibu. Wah, Ya. ini luar biasa ya. Jadi ternyata di puskesmas mereka juga belajar tentang manajemen, belajar juga tentang organisasi. Mm-mm. Tapi itu betul. Sebab karir seseorang itu 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Jadi bagaimana dia mengelola, bagaimana dia bekerja dalam satu organisasi itu, merangkul orang lain, gitu kan ya. Kemudian menerapkan sistem pembagian tata kerja, tata kelola. Ini luar biasa. Jadi berhasil tidaknya suatu puskesmas itu tergantung ke manajernya juga ya Bu Siti Nurhasanah. Ya, Jadi Ibu. ini suatu hal yang baru dan saya setuju dengan cara Ibu mengajar tadi. Kasihkan kasusnya. Sebenarnya konsep nggak perlu banyak-banyak, Bu. Iya, Tadi kan Bu. masih banyak konsep itu ya. Sekarang Mm-mm. konsepnya di minimal, tetapi implementasinya lebih banyak. Tadi Mm-mm. kan misalnya bagaimana cara dia mengatasi. Lebih banyak ke aplikatif, jangan banyak Iya, konsep-konsep. Kalau terlalu banyak konsep dalam satu kali pertemuan, dia tuh bingung. Ini iya. mau diimplementasikan kemana? Mm-mm. Konsep sedikit tapi implementasinya besar. Ini yang kita inginkan. Dia bisa memecahkan masalah, artinya konsep itu sudah bisa dia kuasai gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak sekali sampaian itu. Jadi kalau ibu maju cukup tiga tujuan pembelajaran, tiga capaian, tapi langsung sampai ke implementasi. Baik, Bu. Sekarang kan penekanan deep learning, pembelajaran mendalam, Mm-mm. pembelajaran berkesadaran, pembelajaran konsep menyenangkan, dan pembelajaran bermakna. Tiga cara sekarang yang harus ditekankan dalam kurikulum berdampak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan semakin oke dalam proses pembelajaran. Oke, semangat terus ya Ibu Baik, Siti terima ya. kasih, Ibu. Terima Nah, kasih. ini penutup ini Pak Ya, Muhammad Hafizin. Bukan karena beliau MPD kita berharap dia paling maksimal nanti. Wah, penutupannya bagus harusnya Bu ya. Kesimpulan Klimaks. berarti kan, Bu? Tadi sudah Ini, klimaks di Bu Siti ya, iya, ini ini naik itu lagi ini. harus kelima. agak Oke, pusing. saya kembalikan ke Ibu Eva. Silakan Ibu Eva. Baik, Bu Rosana. Ini harapan kita ke peserta terakhir nih, Pak. Ya. Ini Hafizin. Silakan di